Memang siang seperti ini tuh jadi waktu yang tepat untuk para bekantan bermain. Tuh kelihatan loncat-loncatan. Orang hutan di sini itu punya nama-nama. Beberapa itu sudah diabsen sama kita. Diving pertama saya yang cukup ekstrim. Tapi tadi kita udah sempat ngeliat karang. Buaya. Serius bang? Petualangan saya kali ini berada di Desa Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Berjarak sekitar 45 menit dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Sungai Rungan, saya akan menuju Danau Seha. Di sana akan mencari ikan bersama Abang Katika. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Seha terletak di antara dua desa, Desa Tangkiling dan Seigohong. Kita sudah sampai di lokasi mencari ikan. Alat tangkap ini biasanya didiamkan selama semalam dan akan diambil hasilnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Apa tuh bang? Wah! Buaya. Serius bang? Hah? Mana? Ih, tiba-tiba ada buaya nyangkut. Emang banyak buaya di sini bang? Ini tempatnya buaya nih. Wah bahaya juga. Sudah mati nih, tenggelam. Hah beneran? Iya. Nyangkut kan. Waduh. Tiba-tiba ada buaya tapi buayanya mati karena terlilit di jaring. Perairan sekitar Danau Seha ini memang banyak dihuni hewan predator. Ini masih mau dipastikan hidup atau sudah mati. Berani banget abang. Ini lumayan juga. Kelilit-lilit itu bang. Oh pantesan. Di situ ada ikan besar. Ada 2 lagi ya. Oh mau makan ikan di situ. Berarti dia kelilitnya udah agak lama berarti bang. Lama. Aduh. Takut saya bang. Beneran. Tetep aja. Sampai ekornya berani nggak? Saya takut tiba-tiba dia gerak bang. Beneran nggak? Oh iya. Megang buaya. Lepas dulu kan. Sekali lagi. Dia ngelilit, mutar dia. Iya dia mutar. Awas bang. Oh iya, jadi dia. Nah, nyangkut di sini nih. Oh iya. Dia mau Ini ya, makan jadi ini. dia nggak bisa. Iya, mau makan nafas. ini. Hmm. Nyangkut di bagian moncong. Biasanya buaya akan mutar-mutar. Kelilit. Tenggelam. Beneran nggak nafas ini bang? Coba ya. Biar ada. Nggak ada. Ya. Aduh, kasihan banget ya jadinya. Ya namanya di alam ya, kayak gini. Emang sering bang? Di sini sering, Oh, banyak sering? buayanya iya.
kalau yang ukuran yang besar tuh jaring yang seperti ini akan robek. Kalau yang seperti ini dia lengket bagian di moncongnya ini. Biasanya buaya ini kalau Bang. sudah kena jaring, itu buaya yang lain akan datang karena merasa ini kan kehilangan juga, dan biasanya kita akan menguburkan buaya yang seperti ini. Supaya tidak mengundang buaya yang Buaya lain. yang lain. Karena kalau langsung dibuang gitu aja, malah buaya yang lain itu akan Marah nanti. marah dan Bisa menyerang warga bisa lagi. menyerang. Oke, ini kita amankan dulu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami akan menguburkan buaya di tempat yang aman. Setelah berkeliling, akhirnya kami sampai ke tempat yang cocok untuk mengubur buaya. Tanah harus digali kurang lebih 40 cm agar aroma tidak tercium hewan predator yang lain. Nah itu Mbak, itu ada buayanya itu Mbak. Oh, mana? Itu di situ. Masa sih? Kelihatan dari mana, Bang? Nah itu kan ada gelembungnya itu Mbak. Mm-mm. Nah yang kecil-kecil seperti itu tuh. Hmm. Dan di situ kan ada airnya, kelihatan di sana jaringnya di sini keruh Mbak. Di sini pasti ada nih di sini. Dan kalau ini Mbak, orang yang tahu itu baunya itu buaya itu sedikit menyengat Mbak. Serius? Berarti ini Abang udah mulai Iya, nyium? sudah ini di sini. Jadi harus hati-hati yang seperti ini. Nah, coba kita lempar ya untuk mematikan. Serius, Bang? Ini kalau lari ke sini gimana? Enggak. Soalnya dia akan kabur. 1, 2. Oh, cepet banget lari. Bahkan di perairan yang terlihat tenang pun kita harus berhati-hati. Selanjutnya, tempat singgah orang utan di Pulau Kaja menjadi tujuan petualangan saya. Pulau Kaja berada di aliran Sungai Rungan, Nyaru Menteng, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Ada sekitar 30-an orang utan yang ada di pulau ini. Pagi dan sore hari, tim Borneo Orangutan Survival Foundation memberi makanan hewan yang dalam status terancam ini. Mereka sebelum ini mereka harus ikut sekolah hutan dulu. Jadi ada sekolah hutan kelas 1 sampai kelas 5. Mereka akan sekolah dulu untuk belajar buat sarang sebelum mereka masuk ke pulau ini. Oh. Jadi kalau di sini mereka harus bisa bikin sarang dulu. Karena di sini udah nggak ada kandang lagi. Beberapa orang utan yang ada di pulau ini juga agresif dengan orang yang datang. Jadi, kami harus menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Orang utan di sini itu punya nama-nama. Jadi mereka yang ada di sini nih, beberapa itu sudah diabsen sama kita. Karena di sini kami juga monitoring ini juga akan melihat body score mereka. Hmm. Jadi kita akan lihat orang utan yang obesitas, orang utan yang kurus, Oke. orang utan yang ideal. Dari jarak jauh tuh Oke. bisa ya? Ya, jadi ada penilaian khusus kayak gitu. Jadi nanti dari body score-nya mereka ini kita bisa melihat apakah mereka harus ada perlakuan khusus atau tidak. Berarti emang benar-benar sama kayak manusia nih dia. Gak boleh ada yang terlalu gemuk atau obesitas, terlalu kurus juga tidak baik. Makanya harus kita bagi nutrisinya. Makanan-makanan yang diberikan merupakan makanan tambahan, bukan makanan utama mereka. Mereka diajarkan untuk mencari makanannya sendiri di Pulau Kaja ini.
karena masih disediakan makanan, jadi mereka bisa hidup bergerombol. Beda lagi kalau tidak ada makanan, mereka bisa hidup berkompetisi di hutan untuk mendapatkan makanan. Itu tuh, katanya dia yang paling dominan, kelihatan dari badannya aja besar. Tapi dia dibilang obesitas nggak, Pak? Enggak sih. Enggak ya? Aman ya, normal ya. Cuma ini, pipinya. Kalau yang laki-laki biasanya pipinya lebih lebar. Kayak gini nih, ada gitu di sana. Orangutan yang lolos observasi dan dapat beradaptasi di pulau ini akan dilepas liarkan. Ada juga yang tidak lolos dan harus kembali ke pusat rehabilitasi. Karena tadi kita arusnya lumayan berubah-ubah, jadi tadi kita sempat menepi dekat dengan ranting-ranting pohon. Itu sangat membahayakan, makanya kita sekarang menjauh dulu dari mereka karena mereka bisa tiba-tiba masuk ke perahu dan malah jadi. Semoga primata cerdas ini dapat tetap terjaga kelestariannya. Dari Kalimantan Tengah, petualangan saya lanjutkan ke timur untuk melihat lebih dekat kehidupan primata berhidung panjang bekantan. Mangrove menjadi ekosistem satwa endemik Kalimantan. Nah, sekarang saya sudah bersama komunitas pemerhati mangrove untuk memonitoring bekantan dan juga mangrove yang ada di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bekantan adalah satwa endemik Kalimantan yang mendiami wilayah hutan mangrove. Bekantan itu memang habitatnya itu biasanya di dekat sungai seperti ini dan juga di hutan bakau karena makanannya tuh adanya di dalam sana. Bekantan itu dikatakan sebagai primata yang hampir punah, makanya kita juga harus menjaga ekosistemnya. Keberadaan bekantan di hutan mangrove bisa menjadi kabar baik. Keberadaan monyet hidung panjang ini bisa menjadi indikator kesehatan hutan mangrove yang mampu menyediakan sumber makanan mereka. Ramai mereka di bawah. Jadi ini emang siang seperti ini tuh jadi waktu yang tepat untuk para bekantan bermain. Tuh kelihatan loncat-loncatan. Bermain sekaligus cari makan juga deh kayaknya. Pas posisi air surut mereka banyak ada yang berenang juga di sini. Iya banyak banget nih, Pak. Ini yang di atas nih. Ah, itu tuh. Ada yang Wow. yang di atas mereka. Nah, banyak itu nah loncat. Itu nah. Itu tuh banyak banget. Tuh, ada sekitar 20. Memang mereka itu kan berkelompok ya, Pak ya. Tak hanya unik, hidung panjang bekantan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Dengan hidung panjangnya, mereka mampu mendeteksi keberadaan buah-buahan yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Bekantannya itu lagi asik bermain-main sambil makan. Karena makanannya itu ada buah mangrove, ada juga pucuk-pucuk daun yang ada di atas tuh. Makanya betah banget mereka bergelantungan di atas pohon. Bekantan mengkonsumsi hampir semua bagian tumbuhan, terutama pucuk daun, buah, bunga, dan biji tanaman mangrove. Nah, di sana juga Mbak, nah ya. Oh iya itu, Di sana. itu ada yang lagi berenang. Nah, itu. Wih, asik banget. Bekantan itu memang karakteristiknya nggak cuma bergelantungan di atas pohon, tapi mereka juga bisa berenang sesekali, bisa nyebrang dari sebelah sana ke sini nih. Bermain-mainnya seperti itu, seru juga ya. Sebagai satwa yang bersifat arboreal atau hidup di pohon, bekantan bergerak dengan melompat dan bergantung dengan sepasang tangan dan kaki. Selain itu, keberadaan selaput kulit pada bagian telapak tangan dan kakinya membuat bekantan juga dikenal sebagai perenang ulung. Jadi memang alasan nyebrang karena
Ini tempat bermainnya nih di sebelah kanan, sisi sebelah kanan ini. Terus nanti kalau udah sore mereka akan kembali untuk tidur. Tapi kalau bergelantungan di atas itu ternyata menguntungkan juga untuk hutan mangrove-nya itu sendiri. Karena saat bergelantungan ada bibit-bibit atau biji-biji dari pohon dan juga buah-buahan yang jatuh, akhirnya bisa menjadi tumbuhan-tumbuhan lainnya juga. Bekantan memang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan hutan mangrove. Melindungi dan memelihara populasinya di sini berarti turut menjaga kesehatan hutan Kalimantan secara keseluruhan. Selain mampu menjaga kualitas air dan udara, hutan mangrove juga menjadi rumah untuk berbagai jenis hewan daratan dan biota laut. Menjelang sore, warga biasa memanfaatkan kondisi air surut untuk mencari kerang di sekitar Gusung Tengah, Sungai Bosang. Hamparan luas di Gusung Tengah ini juga menyimpan biota yang bisa kita manfaatkan. Nah ini nih, kerang darah. Dari tadi kita keliling nyari-nyari kerang, lumayan juga ternyata dapetnya. Tuh, dapetnya besar. Ayo kita kumpulkan dulu sini. Masyarakat di sini biasa menggunakan parang untuk mencari keberadaannya di dalam lumpur. Goresan parang akan terasa saat mengenai bagian cangkangnya yang keras. Kerang darah mendiami wilayah pasang surut pada substrat halus yang berlumpur. Meskipun oksigen di wilayah substrat ini tidak sebanyak substrat pasir, tapi wilayah ini menyediakan makanan yang melimpah bagi pertumbuhan kerang darah. Tak heran, kerang yang saya dapatkan berukuran cukup besar. Ini tiba-tiba kita menemukan hewan yang sangat unik, kalangkasa namanya. Ini sejenis hewan purba. Tuh lihat bentuknya unik banget. Dia kayak kepiting sih, ada kakinya banyak. Coba. Terus Kalangkasa atau dikenal dengan belangas diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Dengan adanya hewan bercangkang seperti kepiting ini menandakan bahwa kandungan organik pada sedimen lumpur di sini sangat kaya. Keberadaan kerang darah juga menjadi indikator alami bahwa perairan di sekitar bakau ini belum tercemar polutan berbahaya. wah, ini kerang-kerang yang dikumpulkan ternyata lumayan juga udah banyak. Pantesan warga di sini tuh kalau sore-sore apalagi pas surut kayak gini berbondong-bondong untuk mencari kerang karena memang potensinya masih banyak sekali ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seharian beraktivitas di wilayah mangrove memang cukup menguras tenaga. Sekarang waktunya istirahat sambil mengisi perut kami yang sudah lapar. Ini kerang darahnya langsung kita bakar setelah dibersihkan. Lumayan untuk mengisi nutrisi dan juga sambil menikmati keindahan suasana di hutan mangrove. Kayaknya nggak perlu lama-lama nih kita bakarnya. Lihat, udah gosong. Kerang darah merupakan salah satu dari 200 spesies Archidae yang memiliki darah di dagingnya. Warna merah pada dagingnya inilah yang menjadikan kerang ini disebut kerang darah. Beberapa ada yang udah mateng, saya nggak sabar mau langsung cobain aja. Lumayan udah lapar. Ini dia. Tuh terlihat masih ada asapnya. Kalau dari aromanya sih udah menggoda. Yuk, makan yuk. Enak. Udah matang. Enak bang. Makan yuk. Lestarinya hutan mangrove terbukti mendatangkan banyak manfaat. Tak hanya untuk ekosistem yang hidup di wilayahnya, namun juga mendatangkan manfaat untuk manusia yang hidup di sekitarnya. Seger ya. Kerang darah ini juga menjadi bukti bahwa ekosistem di dalam airnya juga masih sangat terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kalimantan Timur memiliki 43 jenis terumbu karang yang membentang di perairan Pangempang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini saya bersama Rian akan menyelami keindahan bawah laut dari salah satu spot yang ada di sini. Petualangan saya kali ini akan mengeksplor keindahan bukit di bawah laut, tepatnya di spot Batu Lampe Muara Badak. Pantai Pangempang, Kecamatan Muara Badak mempunyai ekosistem terumbu karang seluas lebih dari 44 hektar. Batu Lampe menjadi satu dari 70-an spot diving yang terkenal. Jadi nanti kita akan menyelam ke bawah, tapi nggak nyampe ke 20 meter ya Pak? Iya. Pokoknya sebelum itu kita udah menemukan batu karang yang ukurannya besar berarti Pak? Macam-macam 100 kali 600 itu Batu Iya. Lampe ya? anunya, luasannya. Luasannya ada 100 kali 600 meter. Turun di kedalaman 12 meter, saya melihat visibility bawah laut spot Batu Lampe sedang tidak bersahabat. Dalam kondisi normal, wilayah ini merupakan perbukitan karang yang sangat indah. Keberadaan perairan yang masuk wilayah kipas Sungai Mahakam ini mengalami sedimentasi yang sangat tinggi. Kondisi perairan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi air dari wilayah hulu Sungai Mahakam. Mungkin ini pengaruh ada hujan di hulu Sungai Mahakam, lalu berpengaruh ke lautan karena lautan ini juga dekat dengan karena lautan ini juga dekat dengan delta kipas Sungai Mahakam. Bergeser ke sisi lainnya, saya mencoba turun lebih dalam. Meskipun kondisi air tidak clear, tapi visibility-nya lebih baik dari spot yang pertama. Spot Batu Lampe merupakan karang berbukit terjal dengan kemiringan 60 hingga 90 derajat. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 50% karang hidup dengan kategori baik. Keberadaan terumbu karang di sekitar kipas Sungai Mahakam memang cukup unik. Pergantian komposisi air tawar yang pas di kawasan kipas Mahakam justru memberikan banyak nutrien dan memperkaya keragaman biota yang hidup di wilayah terumbu karang ini. Jadi ini memang laut yang berdekatan dengan delta Sungai Mahakam membuat proses pertumbuhan terumbu karang itu memang lebih cepat, sekitar 5-6 cm per tahunnya. Kalau biasanya kan di tempat-tempat atau di daerah lain itu, yang aku tahu tuh pertumbuhannya cuma 1-2 cm aja. Ya di sini tuh sangat cepat banget, itu karena adanya sedimentasi yang tinggi. Saat di berbagai daerah khawatir dengan kondisi coral bleaching atau pemutihan karang, kawasan ini aman karena pergantian arusnya yang cukup bagus. Biota lautnya sudah beragam, karang-karangnya juga pertumbuhannya sudah baik, makanya kita sebagai manusia harus bisa menjaga ekosistem dengan baik supaya tetap bisa hidup berdampingan dengan alam. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Angin selatan mulai berhembus di Selat Makassar. Tandanya, aktivitas nelayan di wilayah Kecamatan Muara Badak mulai menggeliat. Sebagian besar mata pencaharian warga pesisir Toko 5 itu sebagai nelayan bagan. Nah ini pas banget nih, saya lagi menyusun kerangka untuk membuat bagan. Karena ini juga lagi momen-momen banyak-banyaknya ikan, makanya masyarakat berbondong-bondong untuk bikin bagan. Nanti bagan ini, kerangka bagannya akan dibawa ke tengah laut, tapi sebelum itu dibawa ke muara terlebih dahulu. Musim teduh berlangsung antara bulan Mei hingga November. Selain menjadi musim penangkapan ikan, nelayan penghuni Delta Mahakam memanfaatkan momen ini untuk membangun dan merenovasi bagan tancap mereka.
Ayo tarik lagi, Pak. Untuk membuat satu bagan itu memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ini baru dikumpulkan di muara, belum lagi nanti saat membangun di tengah-tengah laut. 1, 2, 3. Kesibukan nelayan bagan tancap juga terlihat dari aktivitas perahu yang membawa bahan-bahan dari rumah menuju muara. Beratnya. Ini yang lagi saya tarik. Itu ada batang pohon kelapa dan juga nibung. Memang berat banget. Ini tuh untuk tiang fondasi. Makanya dibutuhkan yang kokoh seperti ini. Berat banget ditarik ya. Dikit lagi, Pak. Satu persatu batang kayu besar dan panjang ini disusun dan diikat menjadi sebuah rakit raksasa. Panjangnya tiang yang digunakan menandakan posisi bagan akan ditancapkan di lokasi yang cukup dalam. Ini sekarang kerangka bagannya mau mulai ditarik ke Tanjung. Karena memang sebentar lagi airnya itu mau surut. Jadi kita agak kejar-kejaran nih. Walaupun yang punya bagan itu 1 orang, tapi yang mengerjakan tuh ramai-ramai karena rasa gotong royong itu masih tinggi. Deru mesin perahu mulai menggerakkan rakit raksasa yang saya naiki. Kami harus berpacu dengan waktu karena surutnya air laut dapat membuat rakit kandas. Kami akan membawanya menuju Delta Mahakam yang perairannya lebih dalam. Hampir 50% bagan di Muara Badak ini mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan juga alam. Nah, makanya di pertengahan tahun menjadi waktu yang pas bagi para nelayan bagan untuk membangun bagannya kembali. Perlahan rakit kami mendekat ke Delta Mahakam. Terlihat kelompok nelayan lain juga mempersiapkan bagan mereka. Terlihat kalau kerangka bagan yang ditaruh di Tanjung ini nggak cuma 1. Tuh, di sana ada juga kerangka bagan yang lain yang nantinya akan dibawa ke tengah laut membutuhkan hari khusus. Memang harus ada hari baik menurut kepercayaan mereka. Setelah bahan bagan lengkap, nelayan akan bergantian mendirikan bagan-bagan ini di tengah lautan.